Halo Sobat Ambyar, balik lagi di channel Celengan Film. Semoga kalian saat melihat video ini dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita mau membahas film yang berjudul Yesterday Once More. Penasaran kan sama isi ceritanya? Sebelum mulai, biar aku makin semangat, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Oke, kita masuk ke alurnya. Cerita ini dimulai dengan suasana ujian di sebuah kelas, di mana ada seorang gadis yang terlihat nervous karena ia mencontek dengan buku di bawah mejanya. Saking nervousnya, salah satu kertas contekannya terbang dan jatuh ke lantai. Ia shock dan makin shock karena salah seorang siswa melihatnya. Siswa itu malah tersenyum padanya. Gadis itu adalah Lin Tianjiao, siswa paling top di sekolahnya. Ia siswa dengan nilai paling tinggi. Sejak kecil, ia selalu mengikuti berbagai kompetisi di sekolahnya. Ia memenangkan banyak piagam dan penghargaan. Ia mempunyai masa depan yang sangat cerah. Begitulah pikiran orang-orang di sekitarnya. Tapi ia tak pintar begitu saja. Ia menghabiskan waktunya untuk belajar dan belajar dan belajar. Ia bahkan harus menyerah akan hobinya yang berhubungan dengan astronomi demi menjadi siswa teladan. Impiannya adalah ingin bekerja di bidang keuangan suatu hari nanti. Tapi sepertinya semuanya akan berakhir karena ia ketahuan mencontek oleh salah seorang siswa yang nilainya jelek dan sering membuat masalah di kelas mereka, yaitu Gao Xiang. Saat guru melihat kertas itu, guru langsung marah dan meminta mereka mengaku siapa pemilik contekan itu. Tianjiao tidak punya pilihan selain mengaku. Tapi belum sempat ia berdiri, Gao Xiang tiba-tiba berdiri dan mengatakan kalau kertas itu miliknya. Guru tentu saja langsung marah dan menyuruhnya keluar. Dia akhirnya mendapat nilai 0 saat ujian itu. Tianjiao tentu saja merasa tidak enak. Saat ia di parkiran sepeda, ia sangat nervous karena Gao Xiang juga di sana. Ia bahkan hampir merobohkan semua sepeda karena saking nervousnya. Dia berterima kasih pada Gao Xiang akibat kejadian mencontek di kelas. Dan Gao Xiang hanya tersenyum dan berkata, "Kenapa Tianjiao berterima kasih?" Tianjiao menjadi tidak tenang karena hal itu. Itu pertama kalinya ia mencontek, tapi malah ketahuan. Saat melihat adiknya si Ao menonton sebuah film yang mengatakan uang bisa menyelesaikan segalanya, itu memberikannya ide. Keesokan harinya, ia berniat menyuap Gao Xiang dengan uang untuk tutup mulut. Sebelumnya, Tianjiao memang terkenal sebagai anak yang keras, percaya diri, dan gayanya yang agak sok kalau bicara dengan orang lain. Sementara itu, Gao Xiang sih cuma ketawa karena hal itu. Tapi Tianjiao tidak mau berhutang budi pada orang lain. Gao Xiang pun menolak uang pemberian Tianjiao. Tapi ia malah iseng meminta Tianjiao untuk mengerjakan PR-nya sebagai gantinya. Tianjiao tidak main-main kalau soal pelajaran. Jadi ia menolak mentah-mentah. Tapi ujung-ujungnya karena ia tak ingin ketahuan, ia tak punya pilihan lain selain mengerjakan PR milik Gao Xiang. Tapi makin lama PR Gao Xiang makin banyak dan ia stres mengerjakannya. Ditambah kebenciannya pada Gao Xiang. Gao Xiang bahkan sampai tahu rahasianya kalau ia menyukai astronomi, yang membuat Tianjiao makin kesal. Ia mulai mengatakan itu sebabnya ia tak suka berada di sekitar orang seperti Gao Xiang. Sementara itu, Gao Xiang malah penasaran dan bertanya pada Tianjiao, "Memangnya aku orang seperti apa?" Tianjiao sih menjawab dengan enteng kalau Gao Xiang itu suka tidur di kelas, tidak belajar, dan tidak punya tujuan hidup. Ia tak mengerti kenapa orang seperti Gao Xiang masih datang ke sekolah kalau tidak mau belajar. Gao Xiang sih merespon dengan enteng. Setidaknya ia lebih baik dari seorang pembohong. Dan Tianjiao langsung merasa tertusuk dengan kata-kata itu karena mengingatkannya kejadian mencontek waktu itu. Ia mulai kesal lagi dan menolak untuk mengerjakan PR Gao Xiang. Gao Xiang sih oke-oke aja. Tapi pada akhirnya Tianjiao tidak bisa membiarkan Gao Xiang yang bahkan tidak bisa membaca alfabet. Tianjiao yang terkenal dingin hanya mempunyai satu teman di sekolahnya, yaitu Lu Tiantian.
Hari itu, Tian Tian memperkenalkan pacarnya pada Tian Jiao yang bernama Ao Xiangyang. Tapi Tian Jiao tidak terlihat excited. Ia bahkan menolak salaman dengannya. Ia bertanya, kenapa Tian Tian mau pacaran dengan pria itu, padahal pria itu tidak pintar. Tian Tian tentu mengatakan kalau cinta tak ada hubungannya dengan peringkat sekolah. Tian Jiao masih melanjutkan mengerjakan PR Gao Xiang. Malam itu ia melihat coretan Gao Xiang di buku dan ada gambar wajahnya di sana. Ia kesal, Gao Xiang mengejeknya dan memutuskan mengerjai Gao Xiang. Ia membuat Gao Xiang menjadi satu-satunya siswa yang berhasil menyelesaikan PR matematika mereka, dan tentu saja guru terkesan padanya. Ia meminta Gao Xiang menjelaskan jawabannya ke depan. Tian Jiao tersenyum menang saat Gao Xiang tidak bisa mengerjakannya. Gao Xiang akhirnya mengaku kalau yang mengerjakan PR-nya bukan dirinya, melainkan Tian Jiao. Tentu saja seisi kelas jadi heboh. Apalagi saat Gao Xiang mengatakan alasannya adalah karena Tian Jiao menyukainya. Tian Jiao tentu saja menolak dan mengatakan kalau ia tak menyukai Gao Xiang. Tapi kelas keburu heboh. Tian Jiao sangat kesal karena hal itu. Saat pelajaran olahraga, ia datang ke kolam renang di mana para siswa laki-laki sedang berenang. Ia datang untuk balas dendam dan menendang Gao Xiang masuk ke kolam renang. Ia sangat kesal karena tak mungkin ia menyukai orang seperti Gao Xiang. Gao Xiang akhirnya mengalah dan mengambil toa untuk menjelaskan kesalahpahaman kalau Tian Jiao tidak menyukainya. Tapi Gao Xiang masih excited mengerjai Tian Jiao dan malah mengatakan kalau dialah yang menyukai Tian Jiao. Gosip langsung menyebar di seluruh sekolah. Ada siswa yang tak suka Tian Jiao, bertanya-tanya kenapa Gao Xiang bisa suka pada gadis seperti Tian Jiao. Ada siswa yang cintanya ditolak Tian Jiao dulu, tapi mengatakan selera Tian Jiao ternyata rendah. Tian Jiao stres karena gosip-gosip yang beredar di sekitarnya. Bahkan dia dipanggil Nyonya Gao di sekolah. Bahkan adiknya sendiri yang juga sekolah di sana mengejeknya. Kalau nggak salah sih itu sekolah campuran SMP dan SMA. Jadi gabung gitu. Lalu Tian Tian membantu Tian Jiao bagaimana caranya agar Gao Xiang tidak mengganggunya. Dan Tian Tian menyarankan agar Tian Jiao bersikap manis pada Gao Xiang. Tapi Tian Jiao menyerah dengan satu percobaan. Ia mempunyai ide lain dengan mencarikan pacar untuk Gao Xiang. Kalau Gao Xiang punya pacar, maka tidak akan ada yang mengejeknya. Tian Tian awalnya berpikir kalau Tian Jiao akan menjadikannya sebagai umpan. Tapi Tian Jiao mengatakan pacar Gao Xiang adalah Xiao Hua dan tidak penting apakah orangnya ada atau tidak. Jadi maksudnya Xiao Hua adalah pacar palsu Gao Xiang yang dibuat Tian Jiao untuk mengerjainya. Jadi mereka mulai menjalankan rencana dengan mengirimkan bangku kertas di meja Gao Xiang dari Xiao Hua. Perayaan 1 tahun pacaran. Anak kelas sih heboh gitu, bahkan berpikir kalau Tian Jiao cemburu. Gao Xiang sendiri nggak peduli juga sih sama pengirim itu. Teman sekelasnya malah mengejek pacar Gao Xiang, mungkin anak SMP kelas 1, karena hadiahnya begitu kekanak-kanakan. Mendengar hal itu, Tian Jiao merubah rencana. Kali ini ia mengirimkan hadiah yang lebih dewasa, yaitu buket bunga. Semuanya iri pada Gao Xiang, dan Gao Xiang mulai curiga dan mengatakan kalau pacarnya akan mengirimkan bekal untuknya. Dan bodohnya, Tian Jiao yang mendengarkan hal itu benar-benar menyiapkan bekal. Dan ia ketahuan oleh Gao Xiang saat di parkiran sepeda. Rencana Xiao Hua gagal. Tian Jiao dan Tian Tian harus memikirkan rencana lainnya. Saat itulah adik Tian Jiao, Xiaoi, yang menyukai Tian Tian datang menawarkan bantuan. Meski Tian Jiao menolak mentah-mentah, tapi Xiao tetap ingin membantu untuk membuat Tian Tian terkesan. Tian Jiao kesal sekali karena Xiao mengganggu pembicaraan serius mereka dan menyuruh adiknya tidak mengganggu. Ia tak mengerti kenapa kepribadian adiknya sangat buruk. Di sana adiknya juga mengatakan kalau ia mendapatkan kepribadian buruk itu dari kakaknya. Dengan bantuan Xiangyang, Xiao dan teman-temannya menjalankan rencana mereka.
Rencananya agak jorok sih, menyiram Gao Xiang dengan air seni mereka sendiri yang mereka kumpulkan. Xiang Yang bertugas membawa Gao Xiang ke lokasi, tapi senjata malah makan tuan. Yang kena malah Jiao. Ia pulang dengan malu banget. Ia terlalu malu untuk menjelaskan apa yang terjadi pada kakaknya. Tian Jiao malah mengira kalau Gao Xiang mengerjai adiknya. Ia kesal dan ingin balas dendam. Ia pergi ke rumah Gao Xiang. Ternyata Gao Xiang tinggal di gang kecil. Pemukiman orang-orang tidak mampu. Ia cukup kesulitan untuk tiba di rumah Gao Xiang. Dan saat tiba di sana, ia melihat kakek Gao Xiang kesulitan karena pipa air mereka bocor. Kakek Gao Xiang buta dan Gao Xiang tidak di rumah. Jadi Tian Jiao membantu sang kakek. Untung Gao Xiang akhirnya pulang dan ingin membantu mereka. Tian Jiao yang basah karena air mengeringkan diri di rumah Gao Xiang. Di sana ia melihat banyak miniatur pesawat dan ia tahu kalau itu adalah hobi Gao Xiang. Ia juga pernah melihat gambar di buku catatan Gao Xiang. Ia bahkan tak sengaja merusak pesawat di sana karena ia gugup. Tapi ia tak lupa tujuan utamanya untuk membahas adiknya. Gao Xiang sih bertanya baik-baik. Apakah Tian Jiao sudah menanyakan pada adiknya apa yang sebenarnya terjadi sebelum menuduhnya membuli anak SMP? Saat mengantar Tian Jiao pulang, Tian Jiao masih bersikap dingin dan bahkan mengatakan hobi itu adalah alasan kenapa Gao Xiang nilainya rendah di sekolah. Ia membahas itu karena ia cukup gugup, apalagi saat mereka berdua akan berpisah. Sejak saat itu, Tian Jiao mulai mengubah pandangannya akan Gao Xiang. Saat ia mendengar anak-anak bertanya pada Gao Xiang, sebenarnya siapa pacar Gao Xiang? Tian Jiao atau Xiao Hua? Gao Xiang menjawab kalau ia hanya main-main dengan Tian Jiao. Pacarnya Xiao Hua sangat baik. Bahkan pacarnya membantu memperbaiki pipa di rumahnya. Tian Jiao terdiam karena ia tahu kalau Xiao Hua adalah ya Tian Jiao sendiri. Guru wali kelas mereka sangat keras akan masalah peringkat di sekolah. Ia bahkan mulai memindahkan tempat duduk siswa yang nilainya rendah ke belakang. Dan saat ia bertanya impian mereka, ia menertawakan impian mereka. Ia mengatakan kalau tidak mungkin anak bodoh seperti mereka mampu menggapai itu. Ia selalu memuji Tian Jiao yang punya nilai terbaik di sekolah mereka dan masa depan yang cerah. Gao Xiang jadi tersinggung karena hal itu, apalagi saat guru menertawakan impiannya untuk terbang dan merusak miniatur pesawatnya. Tian Jiao merasa tak enak saat ia ke ruang guru. Ia mengambil miniatur itu dari tempat sampah dan memberikan pada Gao Xiang. Saat upacara, Gao Xiang membuktikan kalau ia bisa terbang. Bahkan saat ini, ia melompat dari atap sekolah dan terbang dengan sesuatu. Meski ia berakhir di atas pohon dan terjatuh ke tanah hingga kakinya patah. Gao Xiang diskor setelah kejadian itu. Tian Jiao menjadikan alasan mengembalikan buku catatan untuk pergi ke rumah Gao Xiang. Gao Xiang berteman dengan preman di lingkungannya, dan itu membuat Tian Jiao takut. Tapi teman-teman Gao Xiang pengertian. Begitu Tian Jiao datang, mereka meninggalkan Tian Jiao dan Gao Xiang berdua, bahkan membawa kakek bersama mereka. Tian Jiao dan Gao Xiang bicara berdua sambil mendengarkan siaran radio musik Heaven. Tian Jiao mengatakan ia juga menyukai siaran radio itu, tapi ibunya tak suka kalau ia mendengarkan musik. Jadi ibunya menarik radionya. Karena hal itu, setelah Gao Xiang masuk sekolah kembali, ia memberikan rekaman musik Heaven pada Tian Jiao. Dan hubungan keduanya menjadi dekat dalam diam. Tak banyak yang tahu keduanya diam-diam saling menukar buku catatan untuk membantu Gao Xiang belajar. Tapi Huang Tao mengetahui hal itu karena ia menyukai Tian Jiao. Jadi ia selalu mengamati Tian Jiao. Ia tahu bagaimana Tian Jiao berubah setelah dekat dengan Gao Xiang. Ia ingin balas dendam pada Gao Xiang dengan membuatnya menjadi pencuri. Ia dan teman-temannya sengaja memasukkan jam ke saku Gao Xiang dan menuduhnya mencuri. Huang Tao juga menggunakan kesempatan itu untuk mengatakan pada semuanya kalau Gao Xiang adalah anak seorang kriminal. Ayahnya dipenjara. Gao Xiang tidak suka masalah ayahnya disebut-sebut dan mereka berdua terlibat pertengkaran. Lebih tepatnya Gao Xiang dihajar oleh geng Huang Tao. Meski perkelahian akhirnya berhenti, Gao Xiang sangat sakit karena masalah keluarganya diketahui. Tian Jiao mencoba untuk tidak peduli, tapi pada akhirnya ia mengkhawatirkan Gao Xiang dan mengejarnya.
Gao Xiang mengajak Tian Zhao ke tempat rahasianya di mana ia sering di sana untuk menyendiri kalau banyak pikiran. Ia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan ayahnya. Saat ayahnya ditangkap polisi, ia berusia 7 tahun. Hidupnya sangat sulit sejak saat itu karena ia dicap sebagai anak seorang kriminal, padahal yang salah adalah teman-teman ayahnya yang menjerumuskan ayahnya ke penjara. Saat itu ia sangat membenci ayahnya. Ia juga menceritakan mengenai ibunya dan Tian Zhao menghiburnya dengan pengetahuannya akan bintang. Setidaknya itu membuat Gao Xiang tersenyum. Peringkat Gao Xiang naik atas bantuan Tian Zhao, tapi Huang Tao menuduh dia pasti mencontek. Tian Zhao sangat kesal kenapa Huang Tao seolah-olah sok tahu akan semuanya. Huang Tao menyadarkan Tian Zhao kalau ia menyukai Gao Xiang. Hari itu saat hujan turun, Gao Xiang datang menemui Tian Zhao dengan membawa tiket untuk sebuah pertunjukan bintang, di mana Tian Zhao sebenarnya sudah lama ingin pergi, tapi ia takut ibunya marah. Keraguannya langsung musnah begitu saja karena Gao Xiang mengajaknya. Keduanya berlari di bawah hujan sore itu dengan lagu Richard Sanderson yang berjudul Reality yang menambah manisnya adegan itu. Suatu hari, tim dari Kementerian Pendidikan datang ke sekolah untuk meninjau sekolah dan bertanya pada para siswa. Kebetulan yang dipilih adalah Gao Xiang, dan Gao Xiang jujur saat ditanya mengenai sekolah mereka. Kalau mereka tak punya kelas musik dan olahraga lagi, karena fokus pada ujian. Guru tentu saja sangat marah pada Gao Xiang karena mengatakan hal itu. Gao Xiang merasa kali ini ia tidak salah, karena ia mengatakan hal yang sejujurnya. Guru makin marah karena Gao Xiang tidak mau meminta maaf. Gao Xiang sudah muak dengan semuanya dan ia berniat keluar dari sekolah. Ia sudah membereskan barangnya di atap saat Tian Zhao datang dan mencoba menghentikannya. Menurutnya, Gao Xiang bisa saja tadi minta maaf karena sebenarnya pertengkaran tadi nggak ada gunanya. Tapi Gao Xiang mengatakan kalau ia tak ingin berbohong, makanya ia mengatakan sebenarnya. Tian Zhao tidak mengerti dengan Gao Xiang. Kalau memang begitu, kenapa Gao Xiang dulu berbohong untuk menolongnya? Saat tiba di rumah, Tian Zhao dimarahi oleh ibunya karena ia ketahuan berteman dengan Gao Xiang. Ia tak suka anaknya berteman dengan siapapun. Ia harus fokus belajar. Itu benar-benar membuat Tian Zhao frustasi. Tapi ia tak bisa apa-apa. Bahkan saat hari janjinya dan Gao Xiang, ia tidak pergi melihat pameran itu karena ia tak bisa keluar. Ibunya ada di rumah mengawasinya. Keesokan harinya, ia mendapat kabar kalau Gao Xiang keluar dari sekolah. Tian Zhao menemuinya. Gao Xiang bekerja di bengkel temannya, dan Tian Zhao mencoba meyakinkannya untuk datang ke sekolah lagi. Tapi Gao Xiang sudah tidak mau lagi. Menurutnya sekolah bukanlah satu-satunya jalan yang harus ditempuh dalam hidup. Tian Zhao bahkan merendahkan teman Gao Xiang yang hanya bekerja di bengkel dan membuat temannya kesal. Temannya menasihati Tian Zhao yang hanya pandai mengoreksi hidup orang lain dan tak melihat hidupnya sendiri. Masalah lainnya muncul saat Tian Zhao tak sengaja melihat surat perceraian ayah dan ibunya. Ia terkejut kalau keduanya sudah bercerai dan tinggal serumah sekarang hanya untuk anak-anak mereka. Sampai ia dan adiknya bisa mengambil jalan masing-masing. Gao Xiang juga dihadapkan masalah lain dalam hidupnya mengenai apa yang ingin ia lakukan selanjutnya setelah berhenti sekolah. Ia memikirkan untuk berpetualangan. Tapi ia tak bisa meninggalkan kakeknya sendirian. Tapi kakek meyakinkan kalau mereka bisa hidup di mana saja, kemanapun dan dimanapun. Mereka pasti akan selamat. Jadi ia ingin Gao Xiang melakukan apa yang ia inginkan. Tian Tian dan Xiao Yang ketahuan pacaran oleh pihak sekolah dan dihukum karena sekolah mereka tidak memperbolehkan pacaran. Tian Zhao mencoba menghibur Tian Tian yang bersedih. Tian Tian mengatakan tidak seperti Tian Zhao yang punya impian besar. Ia sama sekali tidak mempunyai impian yang besar. Impiannya hanyalah ingin menjadi ibu rumah tangga dan hidup dengan biasa, menjadi istri dan ibu yang baik bagi anak-anaknya. Bukan keinginannya juga masuk ke sekolah berprestasi seperti ini. Tian Zhao ketahuan ibunya
karena melihat rekaman pemberian Gao Xiang di bawah bantal Tian Jiao. Ibunya marah besar dan merusak rekaman itu. Tian Jiao yang selama ini memendam perasaannya sendiri, akhirnya mengatakan kalau ia tidak ingin masuk ke jurusan keuangan. Ia ingin belajar astronomi. Ia tak ingin seperti ibunya yang menjalani hidup yang palsu seperti ini. Ibunya marah dan menampar anaknya. Lalu Tian Jiao langsung kabur dari rumah. Lalu kemudian adiknya pergi mencarinya. Jadi kita bisa melihat hubungan kakak adik yang cukup dalam di sini. Cara bagaimana si Ao menghiburnya, mengingatkan masa kecil mereka berdua yang sering bertengkar, dan si Ao mengatakan kalau ia sudah lama tahu ayah dan ibunya bercerai. Ia diam saja karena ia tak ingin mengganggu belajar kakaknya. Kita juga melihat pembicaraan ayah dan anak. Saat Tian Jiao dan ayahnya bicara berdua, ayahnya menjelaskan kenapa mereka bercerai dan ingin Tian Jiao tetap bersikap baik pada ibunya. Hari itu Tian Jiao akan menerima penghargaan. Ia datang ke sekolah dan di depan kelas mereka benar-benar heboh. Tian Jiao melihat ke dalam kelas dan ada lukisan galaksi di atap kelas mereka. Tian Jiao sangat terkejut. Itu adalah lukisan yang sangat indah dan kita bisa menebak siapa yang melakukannya. Sebelum Tian Jiao menuju panggung untuk menerima penghargaannya, Huang Tao datang menemuinya dan mengatakan padanya kalau Gao Xiang akan berangkat hari ini. Gao Xiang sudah memutuskan akan melakukan perjalanan keliling dunia bersama kakeknya. Tian Jiao tentu saja terkejut, tapi ia tetap naik ke panggung menerima penghargaannya. Di sanalah ia menceritakan bagaimana ia belajar selama ini, tapi pikirannya menuju Gao Xiang. Dan ia mulai menyadari kalau selama ini ia berbohong pada semua orang dan mengakui dirinya yang sebenarnya. Untuk menerima penghargaan ini, ia mengakui kalau ia mencontek saat ujian, mengabaikan perasaan temannya. Ia memandang rendah pacar temannya, tidak mengerti bagaimana adiknya, dan seseorang mengajarkan padanya mengenai kebebasan yang sebenarnya. Tapi orang itu akan pergi hari ini dan ia memutuskan tidak menerima penghargaan itu. Semua orang bertepuk tangan atas pidato Tian Jiao, dan Tian Jiao segera berlari ke stasiun kereta untuk menyusul Gao Xiang. Ia tiba di stasiun kereta saat hujan dan mencari Gao Xiang, tapi sayangnya keretanya sudah berangkat. Keduanya sama sekali tidak sempat bertemu. Tian Jiao keluar dari stasiun kereta tanpa hasil dan teman-temannya juga datang menyusul ke sana. Saat itulah teman-teman preman Gao Xiang lewat dengan moge mereka di sana dan Tian Jiao meminta bantuan mereka untuk membawanya ke suatu tempat. Awalnya aku berpikir mereka akan mengejar Gao Xiang ke stasiun berikutnya. Ternyata mereka malah pergi ke stasiun radio Musik Heaven yang saat itu sedang rekaman. Tian Jiao memohon agar ia bisa mengatakan sesuatu untuk temannya. Awalnya sih para staf shock juga, tapi akhirnya mereka memperbolehkan. Tian Jiao bicara di siaran langsung itu. Tian Jiao menyampaikan kata-kata yang tak sempat ia katakan pada Gao Xiang melalui siaran radio itu. Rasa terima kasihnya pada Gao Xiang atas semuanya. Tian Jiao kemudian menyanyikan lagu Hey Jude untuk Gao Xiang yang liriknya pas banget. Dan kita diperlihatkan flashback sejak pertama mereka bicara sampai saat terakhir. Kita juga diperlihatkan flashback yang tidak diperlihatkan sebelumnya. Bagaimana Gao Xiang melihat kepergian Tian Jiao saat pertama ia ke rumah Gao Xiang. Saat pemeran astronomi, Gao Xiang menunggu sampai malam dan bahkan menyelinap masuk ke dalam untuk mengambil foto. Foto itu yang digunakan untuk melukis di atap kelas mereka dengan bantuan teman-teman mereka. Di akhir cerita, kita bisa melihat Tian Jiao menggapai impiannya untuk bekerja di bidang astronomi. Sejak saat terakhir, ternyata ia dan Gao Xiang tidak pernah bertemu lagi. Gao Xiang masih melanjutkan perjalanannya. Tian Jiao mendengar kabar kalau Gao Xiang ada di Afrika. Jadi ia berniat ke sana dalam waktu dekat. Ia yakin mereka bisa bertemu lagi. Tian-Tian dan Xiao Yang masih menjadi pasangan yang manis. Kita melihat Xiao Yang akan melamar Tian-Tian. Lin Jiao menjadi artis yang sangat populer.
Teman-teman reuni di pernikahan Huang tahu, sementara ayah dan ibu masih bertemu meski sudah menjalani kehidupan masing-masing. Tapi mereka masih bertemu untuk makan. Teman Gao Xiang, geng bermotor, sudah membuka showroom mobil dan sukses dengan hidupnya. Bahkan anaknya juga baru lahir. Dan open endingnya memang di pasangan utama sih. Jadi apakah mereka bisa bertemu atau tidak? Tidak ada yang tahu. Dan film pun tamat.